Biar cepet seru, sini saya akan bahas jika ternyata luka dari kapten kita alias Luffy akan menjadi kunci penting untuk akhir dari serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelumnya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu hal yang cukup penting nih di serial One Piece, yaitu bekas luka. Dimana biasanya bekas luka yang tertinggal ini pasti punya background yang cukup kuat dari karakter tersebut. Contohlah bekas luka dari pahlawan kita, yaitu Monkey D. Luffy. Dia mendapatkan luka di bawah matanya yang masih tersisa sampai sekarang, karena itu bukti awal ketika dia sudah siap menjadi seorang bajak laut di hadapan Shanks. Dan tentu saja luka besar di dadanya yang dia dapatkan dari Admiral Akainu. Ingat ya, bukan dari Zoro di filler sialan anime lah yang banyak bilang itu luka dari Zoro. Tapi yang benarnya atau yang canonnya itu dari Akainu di Marineford ya, melalui tubuh Jinbei yang tertembus ke tubuh Luffy. Dimana keduanya adalah dua momen yang berpengaruh di dalam hidup dari kapten kita. Kesiapan untuk menjadi The Great Pirate dan kehilangan saudaranya di Marineford. Nah, dimana tadi adalah contoh dari kapten kita, Luffy. Dimana jika kalian perhatikan, tidak hanya bekas luka Luffy saja yang mempunyai memori dan bawa karakter ke jalan yang akhirnya dia punya sekarang. Tapi luka-luka seperti Zoro, Kaido, Shanks, Nami, Katakuri, mereka masing-masing punya memori di dalamnya tersebut. Contoh luka dari Zoro yang tertinggal seperti dari Mihawk, lalu Shanks dari Teach dan sebagainya, dimana luka mereka ini seperti manifestasi dari apa yang pernah mereka semua lalui sebelum mereka saat ini. Tapi saya juga menyadari hal yang lebih gilanya adalah bekas luka ini memberikan kita hal yang akan terjadi sebelum serial ini tamat, yang buat bekas luka menjadi cara dari Oda Sensei menceritakan sesuatu terkait karakternya, yang menurut saya ini adalah cara yang epic parah. Karena tidak ada satupun bekas luka yang Oda perlihatkan tidak memiliki cerita di belakangnya. Tapi buat saya, tentu saja Luffy akan menjadi contoh yang paling baik. Toh bukankah dia adalah karakter utama kita? Jadi kira-kira apa bekas luka Luffy yang akan sangat penting di akhir serial ini? Dimana bekas luka tersebut adalah dua bekas yang masih belum selesai tujuannya juga, bukan? Pertama, luka di bawah matanya yang menceritakan impiannya seumur hidup. Bukan menjadi dokter atau angkatan laut, tapi Luffy ingin menjadi raja bajak laut sejak pertama kali bertemu dengan Shanks. Ini lebih wujud dari Luffy untuk menjadi The Great Pirate dan mengingatkan pengorbanan Shanks dahulu, dan tentu saja bagaimana dia melawan bandit gunung dan mendapatkan buah iblis. Lalu apa yang dimaksud ada hubungan dengan akhir dari perjalanannya? Tentu saja luka itu juga yang akan mengingatkan Luffy untuk janjinya kepada Shanks agar menjadi seorang bajak laut yang hebat, dan itu akan menjadi bukti reuninya Luffy dengannya di akhir cerita nanti. Dimana di sisi lain Shanks sendiri memiliki dua bekas luka yang menetap. Pertama adalah luka di mata kirinya, dan tentu saja tangan kirinya saat dia mengorbankan tangannya untuk menolong Luffy, orang yang sangat dia yakinkan akan mengubah dunia ini. Yang lagi-lagi kedua orang ini sudah saling berinteraksi dari lukanya saja. Dimana untuk luka di mata kirinya yang dia terima dari Teach itu tentu saja ada hubungan dengan bagaimana Shanks selama ini selalu mencoba menghentikan Kurohige untuk mendapatkan kekuatan. Dimana hubungan Shanks dan Teach mungkin jauh lebih dalam dari yang selama ini kita kira. Karena luka Shanks tersebut pasti nanti akan dijelaskan juga nih hubungan mereka dan bagaimana mereka saling menuntaskan masalah mereka ini. Yang akhirnya pertemuan keduanya, Shanks dan Kurohige, sangatlah tidak terelakkan, dan itu akan memberikan Shanks kesempatan untuk membalaskan dendam dan pastinya untuk memenuhi misinya yang tentu saja banyak dari kita sependapat duel mereka tidak akan berakhir happy ending untuk Akagami no Shanks. Atau setidaknya kita akan mendapatkanlah cerita di belakangnya kenapa Shanks mengejar Teach dan rahasia mereka
apa yang masih belum kita ketahui sekarang. Yang bahkan Shanks pun rela dia bertemu Shirohige hanya untuk memberitahukan tentang Teach ini. Ya, dulu sekali memang saya pernah bahas sih mengenai hubungan Shanks dan Teach dan kapan dia mendapatkan luka tersebut. Dimana kita juga tahu kematian dari Shirohige di Marineford adalah agar Ace bisa hidup dan menjadi seseorang yang mengubah dunia ini. Tapi ternyata Akainu datang dan memupuskan semua impian Shirohige, dan tentu saja itu adalah saudara dari kapten kita. Dimana luka di dada Luffy adalah memori kelam terkait kegagalannya di Marineford dan dendamnya terhadap Akainu dengan luka yang sangat bagus sekali berbentuk huruf X. Yang untuk kasus lain saja, Zoro dia cuma bergaris diagonal saja, tidak terlalu menutupi tubuh dari Zoro ini. Yang lebih parah lagi, itu mengingatkan Luffy bagaimana saudaranya S mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Yang ini memang dalam banget nih. Dan satu orang lagi yang menyelamatkan Luffy dan sekarang sudah menjadi bagian dari krunya, yaitu adalah Jinbei. Yang jelas luka dari momen itu atau insiden itu adalah titik terendah dari hidup Luffy, dimana tentu bukankah titik terendah dalam hidup kita adalah kunci bagi kita manusia untuk dapat bangkit kembali. Sama seperti Luffy, dari situlah akhirnya dia belajar mengenai kegagalan dan menjadikannya sebagai pelajaran agar bisa lebih kuat lagi, bangkit lagi bersama krunya untuk dapat mengubah dunia ini. Pembentukan huruf X yang ada di dada Luffy ini, bukankah itu adalah tanda yang sangat bagus, mengingat Ace juga punya tato berbentuk X di tangannya yang mengingatkan dirinya ke Sabo juga. Luka itu yang menjelaskan bahwa hidup Luffy pernah dibantu oleh orang-orang seperti Shirohige yang percaya kepadanya, lalu Jinbei juga yang mempercayai kapten kita. Dan itu saya pikir akan beritahu kita apa yang akan terjadi di masa depan. Dimana luka itu tentu mengingatkan Luffy kepada penciptanya alias Sakazuki aka Asuino. Yang menarik adalah apakah Luffy akan berhadapan langsung dengannya dan membalas dendam kakaknya, atau malah dia akan maafkan Akainu dalam artian jika mereka tidak dalam kondisi saling berselisih nih alias mempunyai lawan yang sama. Ini benar-benar sesuatu yang saya tunggu nih di akhir-akhir serial One Piece, yang bisa jadi luka itu sebagai sebuah foreshadow akan adanya seorang lagi yang akan mati dan paling dekat dengan kapten kita. Apakah mungkin itu saudara lainnya yaitu Sabo, atau mungkin kru topi jerami seperti Jinbei, atau mungkin orang-orang lain lah yang entah siapa, bisa saja Vivi atau siapa. Tapi untuk kasus kali ini, Luffy dapat berhasil menolong mereka, tidak seperti dia yang gagal menolong Ace dahulu. Maka dengan itu, dua luka Luffy benar-benar merepresentasikan tekad dari orang yang berhubungan dengannya, Ace kakak yang membuat Luffy tumbuh bersama dan selalu membantunya di masa lalu. Dan satu lagi, Shanks, orang yang membuat Luffy seperti sekarang dengan mindset yang ada dan berbagai macamnya. Apa ini mungkin nanti Shanks benar-benar akan mati jika seperti itu? Tapi di sini coba saya jelaskan alasan utama kenapa saya pikir luka-luka ini memberitahu kepada kita secara jelas apa yang akan dan harus terjadi di serial One Piece. Dimana yang saya perhatikan adalah beberapa pertarungan memberikan luka permanen, yang beberapa lagi bahkan tidak memberikan efek atau bekas luka apa-apa. Contoh Luffy versus Katakuri, dia bahkan tidak mendapatkan bekas luka tersebut, walaupun sejujurnya itu adalah luka yang sangat parah. Atau ketika dia ditusuk oleh krokodil, yang ini pun sesuatu yang mematikan. Ya kalau kita secara logika-logikaan aja lah, pakai pisau aja bisa bikin luka permanen di pipi Luffy. Kok ini bahkan menembus tubuhnya tapi nggak ada bekas luka apa-apa. Nah jadi di sini cukup jelaskan kenapa Oda membuat semacam bekas luka, karena ada hal yang menjadi memori, dan mungkin saja memori terhadap hal itu belumlah selesai atau konflik terkait memori tersebut. Seperti contohnya Luffy yang perlu bertemu dengan Shanks atau menghadapi Akainu. Lalu juga Shanks dan Kurohige, Zoro dan Mihawk yang sejujurnya mengenai luka dari Zoro sepertinya akan saya bahas lah di video terpisah jika kalian ingin. Bahkan duel Admiral, Akainu dan Aokiji saja memberikan bekas luka di masing-masingnya yang dapat kita lihat berarti masih ada konflik yang belum selesai di antara kedua orang tersebut. Tapi yang mau saya ambil contoh adalah luka dari Kozuki Oden yang dia buat kepada Kaido.
Luka besar yang berada di tubuhnya tersebut yang bahkan setelah Oden mati pun Kaido masih merasakan sakit dari luka tersebut. Yang berarti konflik antara Kaido dan luka yang dia terima masih belum selesai. Yang wajar saja Kaido masih tidak terima dia menang karena dulunya duel mereka diganggu oleh seseorang yang jika kita simpulkan luka ini menjadi beban bagi Kaido di masa lalu untuk mencapai tujuannya mengubah dunia, walaupun ini berarti berlawanan dengan kehormatannya. Ini sangat penting terhadapnya dan kebahagiaan yang dia lakukan melawan musuh-musuh kuat yang akhirnya kita lihat bagaimana Kaido sangat senang sekali dia bertarung melawan Luffy yang dapat memuaskan hasratnya tersebut. Apalagi di chapter 1049 terbaru, akhirnya dia menerima jika Luffy mempunyai tujuan yang linear terhadapnya itu. Dimana beberapa luka lain yang mungkin kalian sadari adalah luka dari Nami. Dimana dulu dia pernah punya luka di lengannya saat ditolong oleh Luffy, tapi akhirnya luka tersebut hilang ditutup oleh tato yang dia miliki. Yang itu pun mengindikasikan jika konfliknya dengan Arlong sudah selesai pada saat itu. Atau Katakuri yang menutupi bekas luka di mulutnya dan bagaimana dia selalu bersembunyi karena tahu reaksi orang-orang ketika melihat mulutnya tersebut. Tapi akhirnya dia berubah setelah bertemu dengan Luffy dan dia tidak mempedulikan lagi akan hal tersebut. Yang makanya Luffy tidak memiliki bekas luka dari duelnya bersama Katakuri karena tidak ada lagi nih konflik yang terjadi di antara Luffy dan Katakuri. Bahkan keduanya pun sudah saling respect satu sama lain dan kemungkinan pertemuan mereka akan menjadi aliansi. Yang jika kalian sadar masih ada beberapa karakter juga nih yang belum selesai konfliknya seperti Kid dan juga Shanks yang memotong tangannya. Yang ini mungkin akan kita bahas di video terpisah. Serta satu luka besar tapi tidak terlihat dan ini akan menjadi kunci penting ke depannya adalah ya benar itu luka dari Lady Toki yang dia dapatkan saat diserang oleh pasukan Kaido dan Orochi di paha mulusnya tersebut. Ini pasti akan menjawab terkait apakah dia masih hidup atau tidak. Nah kira-kira kalau menurut kalian gimana nih terkait perluka-lukaan? Nah jadi itu ada video kali ini, kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.